Mergo kowe ki duwe ra melu duweni siji karo loro, kowe ki tunggal dadi loro, sawangane loro kok ya siji, sawangan siji kok loro. Antara ya ora. Jadi nek karo jagat iki ya wis nek iki tampa nang aku ya tak nikmati, tak syukuri tok. Mergo aku rumangsa nek iki titipan. Nah kadang wong ki rumangsa ki wekku terus rumangsa wekku mengempal Anda tersesat oleh ilusi dunia materi. Akhirnya loro. Saya ngasih kasus saja. Maksud saya dengan memberikan kasus ini paling tidak bisa memberikan referensi orang lain untuk keluar dari problem hidupnya gitu. Saya punya teman, dia usianya udah 34 tahun, belum menikah, cewek mas. Dia orang apa ya, ibaratnya komisioner KPU ya. Nah, tak ajak main ke rumah orang yang dianggap sebagai guru gitu. Dia bilang, oh sampean ki antara usia sama aura wajah itu nggak sama, seolah-olah aura wajah sampean itu wis coro umur 40-an, 50-an dan lain sebagainya gitu. Kan langsung ngedrop nih, waduh. Nah maksud saya, kalau ketika itu kemudian dipercaya, ya kan dia memberikan statement juga, sampean iku diikuti leluhuri sampean sehingga setiap ono wong lanang sing ngawasi sampean iku menjadi tidak tertarik ya. Batinku jujur nolak, meskipun aku juga hormat sama orang yang ngasih tahu itu gitu. Nah paling enggak saya ingin memberikan keyakinan kepada saya paling tidak Mas Tunjung terkait dengan kasus seperti itu gimana Mas? Ya makanya kan siji, aura kita bersinar itu juga karena tergantung oleh kualitas cara berpikir, cara merasa, cara mengindra, gitu kan? Terus aku makanya kan ngomong mas, kemarin ngomong soal leluhur seringkali didiskreditkan seperti itu loh, langsung dipenggal bahwa udah didandim, terus akhirnya dinggo alat. Padahal makanya kemarin tak jelas ke leluhur itu dijelasin secara runtut baik gitu loh. Nyatanya nek kita gak percaya leluhur, tubuh fisik itu kan juga bagian dari leluhur karena apa? DNA, terah darah. Makanya kudu diuri-uri, matur suwun, nenuwun karena ada perangkat yang dipinjamkan. Tapi seringkali diasosiasikan kepada sosok yang ada dilihat dalam visualisasi dalam bentuk magis. Hal magis ini nek bagi orang awam yang belum siap, ini menjadi candu, akhirnya jadi tahayulisme. Ketika menjadi tahayulisme, dipangan karo ilu-ilu tadi, dipangan oleh ilusi pikiran sendiri karena diprogram oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, yang tidak ada taklid tadi menurut Anda. Gak ono runtutannya. Gak ono hal-hal yang bisa dipertimbangkan di situ. Makanya kadang saya itu berhati-hati ngomong sama orang, delok suasana orang. Kalau orang seperti ini kita lihat dia mudah rapuh, jangan ngomong sesuatu itu terlalu terbuka walaupun itu nyata bagi dia. Itu dia kondisinya memang nyatanya ngono kuwi, tapi jangan diomongin seperti itu. Makanya dihapus kromo mas. Orang Jawa itu punya kelebihan namanya hapus kromo. Makanya tak omong, kowe disantet wong gak pernah wong tuwa nek kudune wong tuwa sing ngerti. Itu tidak akan dikasih tahu siapa yang membuat. Yang penting waras gak apa-apa, mau masuk angin. Waras. Jadi itu sebuah latihan untuk menyugesti agar dia berpindah dari fase kegetirannya dia. Wes iki wong bermasalah malah mbok tambah-tambahi down. Ya downgrade, Mas. Kowe padha mateni dhek secara pelan-pelan. Ya tapi tidak masalah. Nyatane kuwi ya eneng. Jadi orang yang seperti itu tuh malah memanfaatkan kesusahane wong. Mergo wong iki wong ya nun sewu karena kemelekatan terhadap berhala, mergo wong iki sugih, mergo wong iki ayu ben kena tak bledu. Ya mesti ada itu kontaminasi di situ. Makanya yang diawasi itu bukan sesuatu di luar diri kita, batin kita, pikiran kita, mindset kita. Wis jenenge sinaulah rasa itu. Nah, ketika ada kayak seperti itu, wis wong kuwi menderita ditambah-tambahi dengan satu kata-kata yang membuat dia downgrade. Dan kata-kata itu juga mantra. Dan kok nek masalah orang itu mempercayai dan mengeklaim bahwa iya aku koyok ngono kuwi, kamu sudah menghancurkan dia. Kuwi dosa menurut saya. Makanya berhati-hati di situ. Lah sok ngono sing diarani wong sing diomongne dulur-dulur, "Woi, ate lho iso kualat." Yo di situ. Kualat itu artinya hukum semesta itu tak bulan baleni ya. Semesta itu hukumnya cuma cakra manggilingan karo samsara sing jelas ya. Cermin. Sapa nandur bakal ngunduh, nek ora nandur gak bakal ngunduh. Nah, ketika Anda melemparkan sesuatu, gitu, Anda nggorohi batine sampean dewi. Jane kowe iki gak ngerti ning ngomong ngono kuwi, ya tetep balik ning kowe, Mas. Makanya wong Jawa ngomongi nek gak dadi
tulah itu menjadi berkah. Nek dadi tulah berarti kamu melawan. Nek menjadi berkah berarti kamu ngeli sesuai alur kasunyatan dan adanya seperti itu. Nah, di sini kita harus melihat antropologi setiap orang. Wes ngerti dia punya masalah, jadi dihapus kromo. Makanya aku ngomong, kebenaran itu terkadang harus dilindungi agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak paham. Kebenaran, makanya kita perlu namanya wisdom. Itu untuk melindungi kebenaran. Sebagaimana Tuhan itu dikelir. Karena tidak dikelir, tidak dihijabi, nek langsung nyel ngono bahaya. Makanya kan orang Jawa itu memiliki satu frasa namanya sandang. Sandang itu dhisik nih, sandang, pangan, papan. Kenapa sandangan dulu? Karena harkat martabat itu lebih penting daripada mangan karo papan. Sandangan dulu, karena orang telanjang itu bukan orang. Ketelanjangan itulah yang membuat orang-orang itu menjadi kacau dan tidak paham, menjadi sibuk sendiri, menjadi konflik sendiri. Gitu Mas. Makanya sandangan. Makanya kan aksara Jawa itu menurut saya itu orisinil Tuhan yang sejati. Ono coroko. Ketika dia harus turun ke bumi, ketika Tuhan itu harus mengejawantah di bumi menjadi manusia, dia harus membawa sandangan. Makanya eneng sandangan swara. Gitu kalau bahasa Jawa, sandangan swara itu isinya apa? Rakit dari Tuhan yang Maha Suwung, tajali itu yang belum bertajali sek suwung itu, dia ngejawantah jadi uwong, jelek neng dunia iki, manifestasi menjadi kita dan makhluk yang lain. Nah, itu harus pakai sandangan. Makanya disandang namanya satu wulu. Enak ulune wiragamu wulu. Kedua nanti disebut enak namanya taling, pendengaran. Ketiga taling tarung swara, getaran. Yang keempat kuingko pepet. Terus yang keenam adalah suku sikil, gendep rogo, jadi jabang bayi. Nah, sandangan ini ketika sudah ada sandangan swara Anda itu baru jadi jabang bayi. Baru nanti dikasih perangan sandangan sisihan. Sandangan sisihan itu isinya cokro, keret, pengkal. Cokro itu ro. Jadi sudah ada di dalam hukum dualitas. Ro itu berarti rasa rumangsa. Terus engko terus mlebu keret ki re. Resik atau reget? Milih ho. Kowe milih sing resik apa sing reget? Terus sing ketelu pengkol wiya. Iya itu berarti yaksan apa yakti. Nek yaksan ki sing palsu, nek yakti ki sing asli. Sing sejati. Berarti kowe kudu mandang jagat isine ruwa bineda seperti itu. Berarti memang bar isine 5 kecawisan 3, 8. Bar ki sandangan sigekan. Lah ini pakem orang Jawa. Dalam mana cara kamu untuk menjelaskan tentang ingsun kang pribadi antara Gusti kadang yang mempribadi dan yang dijadikan pribadi. Ya nanti di sandangan sigekan itu siji disebut layar. Itu hijab. Yang satu cecek. Ketika orang kehijapan oleh dinamika pikiran dan perasaannya masih dihijabi, dia akan cecek. Cecek itu fanatik. Dia akan mudah melekat dan memberhalakan apapun. Dan dia harus mengerti, disebut weknyo. Weknyan, ada sandangan namanya weknyan. Yang terakhir namanya pangku, mati. Orang itu kalau dipangku mati. Pangku 1, sampainya dipangku karo derajat pangkat, mati kesadaranmu. Kamu pasti tergoda oleh itu semua. Uang ini disunggi jabatan ini berbahaya, disunggi duit, disunggi harta ini bahaya. Nah, pangku kedua, mati sak jroning urip. Makanya dipangku mati. Lagi nek dirakit 5, 3, 4. 5 sedulur 4, 5 pancer itu jagat kamu, 3 itu Trimurti, yang kepapat itu kekuatan avatar jagat, lor kidul etan kulon. Ketika sudah tampuk dari dirimu, jelek, hitungan neng piro? 12 itu delok ruang waktu sini piro jam 12. Siji karo loro, Gusti Maha Tunggal itu 1, loro itu loro nek tunggal. Sawangane siji kok ya loro, kan gitu. Makanya antara makhluk dan hamba itu melebur. Lah iki nek iki mbok rakit siji kalau loro iki mang siji Maha Tunggal itu keperang neng lakune ruang waktu jagating urip. Jagating urip inilah hidup kita. Makanya Hono Coro Kodoto Sawolo itu masih butuh Gusti disandangi. Tuhan itu butuh pakaian untuk dia mengejawata di dalam hidup. Iki jerune, iki bab jerune seperti itu untuk aksara Hono Coroko. Akhirnya nanti akan menjadi rakitan kayak yang tak sebut tadi. Karena dimulai saka awal iki Hono Coroko hingsun anyiptakake cahya rasa karsa gitu.
Terus Data Sawala dumadine tetese sarira Wadi Laksana. Ketika temetes getaran dari Hana Caraka itu jadi tetes mani. Akhir jadi manikem ngerakit semua diri kita itu baru jadi badan wujud jagat gemelar. Baru Pada Jayana Pancadaya jagat yakti nyawiji. Jagat ini sudah terbentuk, isinya mau yakti nyawiji. Hal yang paling mulia dan sangat terus mulia tanpa ada yang menjelaskan dia mulia, dia tetap mulia gitu. Gak perlu dijelaskan karo wong Gusti Maha Mulia. Dia belum bertajali. Baru Maga Bathanga maremake gayuhen tukul bali ngakasa. Ketika kamu sang roh itu sudah bisa menemukan itu, dia akan kembali ke akasa tadi. Lah baru ketika di alam ini belum bertajali, Mas. Tajali ini ketika tadi sudah melalui sandangan. Dan nek wis disandangi tadi jek ngejo wantah ning ngarsa padha. Iki malah sing tak omong mau, Hana Caraka tadi. Jadi apa rakitane? Urip, napas, cipta, rasa, karsa. Semaan isine wong ngono kuwi ora. Kira-kira. Baru ketika memberdayakan ini tadi, Anda akan memasuki fase, akan memasuki kemungkinan untuk menjadi Data Sawala, datan salah wayah yang lampah, titis dalam hidup, karena kamu jernih, karena kamu sudah bisa memberdayakan 5 perangkat pertama. Baru kuwi Pada Jayana padange jagat yen nyumurupana. Jagat ini akan tergelar ketok padang jinglang. Nek wis kowe mengetahui tentang dirimu sendiri, baru mengetahui diri sendiri. Yang dimaksud diri sendiri adalah roh yang ada di dalam diri kita, sukma sayekti. Maka dari Maga Bathanga maring gambare Bathara Ngaton, mengetahui wujud Tuhan yang nyata sejati. Saiki Hana Caraka ret nek dicukup. Nah, orang-orang sing tak ajak seperti ini, sinau kebatinan ini ngilmu sing runtut yang maca awake dhewe. Makanya aku tuh nuturi jenengan itu untuk mengajak jenengan itu balik ning awake dhewe. Aja menggantungkan dari apa yang dikatakan orang lain. Makanya sing mutus iku sing awake dhewe. Gitu loh, Mas. Mergo wong liya ki kira-kira, dia tuh masih perkiraan. Karena dia tergoda oleh pikiran dan perasaannya. Kadang nek wong wis kegoda pikiran dan perasaan, yetno, yuwana, lena, kena. Kudune yetno akhirnya dadi yuwana, jejeg. Neng lena, enek pikiran sing menyerang karo perasaan. Iki wong iki sugih kena tak manfaat iki wong gini. Wes bar, Anda akan itu namanya kapitalis, itu namanya kemelekatan, itu dajjal. Ketika ada kemelekatan terseret, sungsang Anda. Karena ilusi pikiran dan perasaan itu hanya melihat sesuatu yang dicercapi oleh panca indera ini. Jagat ini. Dan ini menyeret Anda setiap hari. Ilusi pikiran Anda ini menguras energi Anda. Makanya tak omong termasuk Mbak itu tadi. Dia lara kaya ngono mesti akeh pikiran, mikir politik, mikir lain sebagainya. Makanya dikon meditasi, dikon nglakon tirakat itu mengumpulkan kembali energi pikiran dan perasaan yang terkuras di dalam ilusi ruang waktu. Sampeyan ngene mah arep mikir ngene ning nggon Mas Tunjung iki entek, Mas. Mikir. Ketika Anda mikir mobil nggone Mas Tunjung ngene entek karena Anda mau wujud terus. Nah, ketika Anda mewujudkan melalui data pikiran, perasaannya akan mengalirkan impuls energi. Makanya tak omongin wong sing lara, sayah, lumpuh lelampah, mergo kok kan mikir. Wes to. Nah, itu makanya itu diomongin wong saiki itu trauma batin, harus diruat dan sebagainya. Nah, makanya kon jadi meditasi untuk membakar karma itu atau membakar data tadi dengan mengatakan kundalini ditarik ke atas, tirtaka mandalu itu atau tirta sanjiwani itu. Makanya kon meditasi itu ngempel nih. Pemokusan atau pemusatan lagi orang meditasi saiki nek nyebut. Dikumpulne neh sing kececer ning alam donya iki mau. Sing dalam 24 jam mbok habiskan dalam kesadaran jagamu. Rutinitas kerja, bayar pajak, ngurusi administrasi A B C D kan ruwet iki, Mas. Entek kamu tuh terkontaminasi habis di situ. Diseret oleh pikiran. Makanya kon nutupi babane Wasanga itu kon nglumpukne neh. Karena melalui 9 lubang itu Anda habis. Nah kira-kira ini ngono kuwi nyata nih. Makanya gak perlu guru ki nek luru ora rumus kuwi kae. Jadi wis iso ngendhaleni pikiran dan merubah mindset dan merestorasi tubuh dengan pening, hening teko. Gitu loh. Makanya wis dirumusne ning aksara Hana Caraka mau sebenarnya. Aja sampai dipangku karo derajat. Maksudnya wong ki isine mau derajat, semat, pangkat, keramat.
nek tergoda papat iki modar deh. Karena masih sungsang mlebu ning ngono kuwi. Bukan berarti kita tidak boleh mempunyai itu. Mergo kowe ki duwe ra melu duweni siji ar loro, kowe tunggal dadi loro, sawangane loro kok ya siji, sawangan siji kok loro. Antara ya ora. Jadi nek karo jagat iki ya wis nek iki tampa ning aku ya tak nikmati, tak syukuri tok. Mergo aku rumangsa nek iki titipan. Nah kadang wong ki rumangsa ki wekku terus rumangsa wekku mengempal Anda tersesat oleh ilusi dunia materi. Akhirnya loro. Guru-guru karyawane angel dikandani, ruwet ngene, kon bareng ngene wis loro. Akhirnya keloro mikir loro. Makanya aku ngomong, wong-wong sing sugih ning Jakarta ning iki golekake mergo loro gitu. Jane kan wis duwe apa-apa kan itu sih. Karena nek arep mbok omong piye-piye rasane wong kuwi padha. Ora wong melarat, ora wong sugih rasane padha. Penderitaan itu akan mengiringi orang yang memiliki keinginan dan ambisi. Delokno wae ini ora percaya. Janji iso ngendhaleni itu tadi, ya punya cita-cita boleh ning jangan ambisius, berlebihan. Iya. Karena akan melahirkan program penderitaan dengan tingkat kapasitasnya sendiri. Kira-kira ngoten, Mas. Yo, jadi ora ono teman-teman. Tapi nek tanah dia kejahatannya dibawa ke situ, ya wis tak baleni mau. Jenengan rasa ngeluh kene digo pelajaran. Wow. Jane iki mang jane ra ngene tak simpen sik. Berarti sampai si dia sendiri frekuensinya selesai. Kuwi kok nek mbok omong ngono ya ngesake sik bingung, tapi alon-alon dulu. Awak dhewe kudu ngono lho, sabar, sadar, jembar. Sabar baru sadar. Nek urung sabar gak sadar, kamu ketut karo emosi sing dan pikiran tadi.